hampir setiap program itu berkesan, tapi yang paling berkesan itu adalah yang pertama kali, program pertama, yaitu program COVID-19. Jadi pertama kali kami datang ke desa, kami baru datang, lalu baru menyewa base camp, tempat tinggal itu. Lalu ada mitra dari Karang Taruna itu tiba-tiba menghubungi kami dan mengajak kami untuk melakukan penyemprotan disinfektan pada daerah perumahan di desa tersebut. Dan itu kami semua terkejut dikarenakan kami belum siap-siap. Kami juga baru 6 orang yang datang, belum 10 orang, belum full. Dan Hari harus kita bakal ikut dalam penyemprotan sama Mbak kakak sama siapa? Kita sama siapa? Sama Karang Taruna. Ketua ketua kita masuk. Hah? Ketua kita masuk. Nggak dipoto. Bisa. Itu Pakai apa sebenarnya gitu? pas waktu pertama kali diajak apa lah, kita mumpung kita pertama kali di sini dan kita juga emang mau ngebantu desa, ya udah kita ikut gitu kan. Asik tuh ya, mungkin eh, bukan masalah kaget ya kalau masalah COVID-19 kayak gitu-gitu. Itu ya emang udah pandemi kan, kita udah tahu tuh, udah banyak kasus di mana-mana. Nah, cuman kayak oh gila, ternyata di desa yang gue KKN tiba-tiba ada kasus dan kita disuruh ikut penyemprotan. Itu asik sih sebenarnya, karena apa? Karena di situ kita punya pengalaman baru kan. Ya mungkin gue nggak ikut nyemprot karena Rizal kadang nyemprot, gue cuma bantu-bantu keliling dan ngangkat-ngangkatin pas itunya, alatnya doang gitu kan. Tapi di situ kita jadi lebih, ya waktu itu ada, kalau nggak salah tuh ada gua, ada pun, terus Rizal, kita berlima apa berenam gitu kan. Nah itu tuh jadi saat itu juga kita sebenarnya mulai akrab satu sama lain, deket. Dari yang tadinya kan kita sering via online, ya meeting-meeting gitu, terus akhirnya ketemu. Akhirnya kita, oh iya ini teman-teman gua, jadi gua kenal. Si Rizal. Makin itunya. Itu deh. Jalan lagi. Nah pada saat di situ juga APD-nya kurang, jadi hanya 2 APD yang ada. Jadi yang make itu hanya ketua kami, si Rizal, dan salah satu dari mitra, dia ketua Karang Tarunanya. Selalu diberikan kesehatan ya untuk warga desa Cidemudik. Nah itu paling berkesan karena baru pertama kali kami melihat cara proses untuk disinfeksi dari daerah itu. Dan yang paling lucu itu adalah ketika Rizal, si ketua itu yang melakukan penyemprotan itu capek lalu malah digantikan sama ketua RT yang nggak pakai APD. Adin tenang lah. Nanti gantian lagi pak. Kacamatanya nggak dikasih? Zal, gimana rasanya? Pegel banget. Pegel banget gimana? Memakai APD itu panas banget, terus juga bawa beban, bawa cairan itu kayaknya beratnya hampir 30 kiloan itu. Nah dengan baju yang panas, dengan pakaian yang sangat gerah gitu, terus bawa beban itu Bantuin. saya capek banget, itu lelah banget. Itu di telinganya. Nah, loh, kok kasih situ. Ini. Itu udah sebelah sana. Di sana udah Pak. Tinggal ke sana. Itu harus Rizal sendiri tuh harus bawa-bawa itu kan, bawa-bawa alat di punggungnya, dan itu tuh kayak beratnya tuh lebih dari 10 kilo mungkin ya. Saking beratnya tuh kayak setelah berapa keliling dari desanya sendiri, dari RW-nya sendiri tuh kayak aduh berat banget gitu kan. Akhirnya ada temen yang lain yang cowok ngebantu buat ngangkat si itunya kayak gitulah. Itu kayak kasihan juga sih, cuman tapi dia tuh kayak pengen gitu kan nyobain, nggak apa-apa gitu. Program yang pertama itu kan mengenai sosialisasi penyuluhan protokol kesehatan virus COVID-19 dan penyediaan fasilitas sanitasi di lokasi tertentu. Nah, itu kan program itu tuh bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bahaya COVID-19 di masa pandemi kayak gitu.
mungkin karena kita KKN-nya di desa gitu, aku mikirnya mungkin penduduk desa tuh kurang gitu mengenai pengetahuan tentang COVID-19. Jadi ya udahlah, muncullah ide untuk melaksanakan program ini gitu, yang tujuan tadi untuk memberikan pengetahuan gitu kepada masyarakat akan bahaya COVID-19 seperti itu. Nah, kalau untuk yang sosialisasi itu pas pembagian brosur. Nah, itu juga sama. Dikiranya kita tuh jualan, bawa-bawa brosur, ya ampun. Kayak ada yang jutek, ada yang seneng kan, kayak sini barangkali minat gitu. Dikira nawarin barang gitu kan. Ya udah, ini Pak, ini cuman ini kok gitu. Oh ya udah gitu. Habis itu jalan. Ada juga yang kayak oh iya gitu. Dia kayak pura-pura nelpon padahal jelas-jelas di HP-nya layarnya nyala. Ya Tapi gitu kira lah. mau beli. Pas nyebarin brosur itu kita pernah dijudesin sama ibu-ibu warung. Karena kemarin tuh kayak apa ya, kayak dia mungkin dia mikir kita tuh kayak yang jual-jual barang gitu loh, ngasih brosur, ujuk-ujuk ngasih brosur gitu loh. Terus kayak dijudesin, ada apa Mbak? Ngapain katanya gitu. Jadi kayak langsung kaget gitu loh pas kita ngasih brosur sosialisasi COVID itu langsung dijudesin sama ibu-ibu warung. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari aja ya, Bu? Bisa Kan diterapkan ibunya dalam kehidupan. di warung gitu kan, terus lagi masak. Terus ternyata ibunya tuh nanggepin kita datang dengan cuek. Kita dari waktu itu 2 atau 3 orang gitu kan. Tapi sambil masak dan masaknya tuh lagi goreng gitu. Goreng-gorengan yang minyaknya banyak gitu kan, gorengan. Terus aku tuh takut sendiri gitu, takutnya ntar ibunya saking marahnya terus kita disiram apa gimana, nggak tahu diri gitu lah. Secara perasaan ya, yang sangat berkesan sama gua tuh ya program yang bikin bibit. Karena di situ waktu program pertama tuh kan PJ-nya tuh Rizal dan yang penanggung jawab satu lagi itu gua kan. Situ di saat dimana gua anak fisika, gua nggak pernah belajar tentang tanaman dan gua di situ harus mengenal tanaman gitu kan. Waktu pertama gua baca kan. Awalnya gua juga pengen ngasih edukasi ke masyarakat, ternyata sulit juga gitu. Di situ udah kayak anjir gua mau ngapain. Itu saya juga blunder sih, awalnya blunder banget. Ini bibit gimana ya, apa langsung tanam gitu, kata warga di situ. Katanya langsung ditanam aja gitu kan, ya udah langsung ditanam aja gitu. Ternyata perkecambahannya nggak sempurna, cuman beberapa persen yang tumbuh. Tuh ngambil pupuknya itu benar-benar dari ini kandang kambing, diambil kotoran kambingnya langsung diambil semua gitu. Kayak gila, gue bilang wah baru pertama kali gue juga ngeliat kayak begini gitu, ngambilnya langsung dari kandang gitu kan, harus terus ya langsung dijadiin pupuk padahal kan harusnya diolah dulu terus gitu. Ya itu dari apa Pak Dedinya sih sama Pak RT ya, nyari kotoran ini kan buat pupuk gitu kan. Mungkin mereka langsung kepikiran ke kandang gitu, langsung apa nyari di kandangnya langsung kotorannya gitu. Tapi ya di situ berkesan, jadi akhirnya gue mau tidak mau cari juga, belajar juga, baca-baca juga kan, kayak kandungan kan apa pupuknya tuh harusnya segimana ya, meskipun akhirnya di lapang kita mengikuti arahan dari orang-orang yang ada di desa mungkin yang lebih berpengalaman kan di lahan. Yang paling berkesan itu kalau di aku sih ngajar ya kemarin, tutor. Karena liatin anak-anaknya itu kayak semangat gitu loh, ngajarin anak-anak yang masih kecil gitu loh. Karena aku juga punya adik kan di rumah, jadi kayak ngajarin mereka tuh seru aja gitu. Nah, Pondok Tutor ini kan berfungsi untuk mengayomi para anak-anak yang belajar online, yang orang tuanya tidak bisa
mengajarkannya, karena di desa Cidung Udik ini tingkat pendidikannya masih tergolong rendah, yaitu sekitar mayoritas masyarakatnya hanya lulus SD atau SMP. Nah, maka kami mendirikan suatu pondok yang lokasinya itu ada pada base camp dari Karang Taruna. Di sana kami membuat sebuah les, semacam les untuk sekolah dasar. Kenapa sekolah dasar? Karena di sana sedikit yang SMP, jadi malah tidak ada yang datang yang SMP, malah yang datang itu malah anak-anak sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 5. Di sana kami pertama kali untuk mengajar anak kecil dan ternyata susah banget. Pengetahuan dasar mereka juga ternyata tidak sesuai dengan kelas mereka. Jadi untuk kelas 5 seharusnya yang bisa sudah pertambahan 3 digit atau perkalian sampai 10, ternyata mereka masih belum bisa. Dan itu jadi tantangan yang sangat berat waktu itu. Waktu hari pertama itu ada pondok, kita ngerasain pondok tutor, kita ngajar anak-anak gitu ya. Itu saya bareng dengan Gaby gitu kan. Nah, waktu itu Gaby ini bingung tuh kayak ngajarnya gimana gitu kan. Dan saya nggak tahu bahwa anak-anak itu matematikanya udah sampai tingkat mana gitu kan. Ternyata anak-anak ini masih belum bisa gitu. Perkalian 6 sampai 10 kesulitan gitu. Tapi sedikit demi sedikit di akhir dari program tutor ini pada tanggal 28 Februari, 40 hari pas setelah kami melakukan program, anak-anaknya akhirnya udah bisa perkalian hingga 2 digit, dan itu merupakan impresi yang sangat luar biasa. Ditambahkan juga bahwa semangat belajar anak-anak yang awalnya menurun sekarang jadi semakin semangat untuk belajar. Pertamanya sih gemes gitu ya, kayak nggak tega aja kayak nyuruh belajar gitu kan. Karena gue jujur aja gue rada-rada galak. Jadi kayak takut salah ngomong gitu, takut ada yang nangis gitu kan. Ternyata merekanya enggak, merekanya tuh kayak lumayan rame gitu loh, ngobrol kayak ke temennya ngobrol gitu. Jadi ya nggak ada yang takut sih sama gue. Malah ada yang naksir sama Adit. Pengalaman pribadi belum pernah kan ngajar anak-anak SD gitu kan. Ya pertama nyoba sih lumayan seru, karena kan belum pernah yang ngajar anak-anak kecil, anak-anak masih kelas 1, 2, 3 gitu. Ternyata susah juga gitu, biar anak-anak merhatiin kita gitu kan. Ternyata susah juga jadi untuk ajar gitu kan. Seru gitu, ada tantangannya. Pas hari terakhir banget itu yang kita cuman untuk bermain, nggak sengaja saya nggak tahu gitu waktu lewat di jalan ada yang manggil Kakak Ilham gitu kan, wah gitu. Dan saya nggak dengar karena pakai helm gitu kan, naik motor, yang ngasih tahu siapa ya kemarin tuh, Fitri atau siapa aku lupa gitu. Dia bilang itu anak-anak manggil kamu Ham gitu kan. Waduh itu rasanya kayak aduh gitu kan, pengen balik lagi gitu. Seperti itu sih. Itu yang paling berkenan. Oke. Banget, apalagi kemarin itu ada yang nge-WA aku kan. Terus dia bilang gini, Kak lagi di mana gitu kan, emang ada yang sering nge-WA gitu kan mereka tuh. Terus aku bilang lagi di kampus, terus mereka ngirim foto lagi bareng-bareng gitu, sedih banget sih. Terus mereka, Kak kirim dong foto gitu. Sedih sih. Kan e-commerce itu programnya kan kita membantu mereka untuk menggunakan untuk memasarkan melalui e-commerce atau marketplace gitu kan. Nah, pas rencana awalnya kan banyak nih, kayak pakai Shopee, Tokopedia, Grab, GoFood gitu kan. Nah, ternyata pas udah ke objeknya, udah ke masyarakatnya itu mereka udah ke GoFood dan GrabFood itu udah kayak no gitu. Di sini nggak boleh masuk gitu, terus lagian jauh ke dalam. Tapi pas kita coba tanya tentang itu, ternyata lebih kayak lebih setuju gitu, baru kayak mau dengerin gitu kan. Nah setelah itu
Udah tuh lama-lama kok kayak nggak nyambung gitu ngobrolnya kan. Karena kebanyakan itu ngiranya kita kita akan apa namanya? Akan bikin kerjasama sama mereka dan kita mau ngambil keuntungan gitu. Padahal kan enggak ya, padahal kita cuma mau bantu masarin doang. Kita kayak istilahnya endorse gratis gitu, paid promote gratis. Karena jatuhnya cuma sosial media. Itu pokoknya pas mendata pedagangnya. Kan ekspektasinya tuh bakal kayak udah punya produk nih gitu kan. Apalagi ada bahas-bahas BUMDes kan. Nah itu, jadi ekspektasinya udah jauh gitu. Terus pas ketemu ternyata enggak. Nah malah dikiranya kita mau mau kerjasama, mau nyari untung gitu. Kayak kaget aja sih. Kayak gue udah panjang lebar, loh kok gini gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Mungkin bapaknya emang nyari kerjasama, nyari rekan-rekan mitra kerjasama gitu.